Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuassalah melalui radio Realita Kabupaten Pamekasan, yaitu dalam program kajian Ramadan ya, yang pada kesempatan kali ini kita akan insyaallah membahas topik tentang Nuzulul Quran atau Lailatul Qadar sebagai malam Al-Quran. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, siapakah yang memberikan informasi kepada kita bahwa turunnya Al-Quran itu bertepatan pada malam Lailatul Qadar? Untuk menjawab tersebut, maka kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna saungkuna sengkok seakung, anzalnahu lanunaki sengkok seakung huda Al-Quran, ay Al-Qur'ana. Dalam tafsir Jalalain, hu di sini bermakna Al-Quran, sehingga bermakna saungkuna sengkok seakung, lanunaki sengkok seakung de Al-Quran, jumlatan wahidatan hale teti bagian situng atau situng bagian minal lauhil mahfudhi, dari lauhul mahfud, ila sama'id dunya, dak ke langit dunya, fi lailatul qadri, dalam malam Lailatul Qadar, ay Lailatul Qadri fi Lailatul Qadri, ay Lailatul Syarafi al-Azim, malam saya mulia teragung. Sehingga dari ayat tersebut kita bisa mengambil informasi bahwa Allah sendiri yang memberikan informasi kepada kita bahwa turunnya Al-Quran satu bagian dari Lauhul Mahfuz di malam itu ke langit dunia, yaitu dalam proses nuzul Quran, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus oleh Allah ditandai dengan diangkatnya menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di malam, ada yang mengatakan malam 17 Ramadan, ada yang mengatakan malam 21 Ramadan. Kalau di Indonesia biasa diperingati setiap malam 17 Ramadan. Itu di malam itu malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan ayat Al-Quran yang pertama, yaitu surah Al-Alaq, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membiasakan diri sebelumnya biasa uzlah, biasa menyendiri di Gua Hira, ya, dengan medan yang sangat berat. Di situ Rasulullah pas malam itu kedatangan malaikat Jibril yang sebelumnya belum dikenalnya. Kemudian tahu-tahu malaikat Jibril mengatakan Iqra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan dan kebingungan. Lalu kemudian malaikat Jibril memeluk erat Rasulullah. Lalu kemudian berkata lagi Iqra. Rasulullah hanya menjawab ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca.
Lalu malaikat Jibril mendekap lagi Rasulullah, lalu kemudian mengatakan lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami bahwa Rasulullah hanya tinggal mengulangi dan menghafal apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu. Itulah satu bagian yang diceritakan dalam surah Al-Qadr ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saungkun sengkok seakung lan ranaki sengkok seakung di Al-Qur'an malam Lailatul Qadar. Selanjutnya Allah melanjutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Bentawati bina Muhammad apa jadi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Tining malam Lailatul Qadar jadi lebih bagus min alfi syahrin dari 1000 bulan. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan fal amalus salihu fiha, maka tining amal soleh dalam malam Lailatul Qadar jariya khairun min alfi syahrin, panika lebih bagus ya, khairun minhu min alfi syahrin laysat fiha wa huwa 83 sanatan wa 4 ashhurin. Fal amalu salihu fiha, maka tining amal soleh dalam malam Lailatul Qadar jariya khairun minhu, panika lebih bagus dari malam fi alfi syahrin dalam 1000 bulan laisat fiha setada dalam malam Lailatul Qadar. Jadi di sini disebutkan bahwa amal soleh di malam Lailatul Qadar itu lebih baik pahalanya, keutamaannya dibandingkan ibadah di malam selain malam Lailatul Qadar. Wa huwa 83 sanatan wa 4 ashhurin. Dan 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun dan 4 bulan. Ayat berikutnya adalah tanazzalul malaikatu warruhu. Turun para malaikat ban ar-ruh. Kika dito ar-ruh ay Jibrilu, malaikat Jibril fiha dalam malam Lailatul Qadar biizni rabbihim kalaban tina pangyana para malaikat. Biizni rabbihim ay taksa bi amrihi, kalaban pakon Allah Ta'ala min kulli amrin, dari sapan-sapan perkara qadahu Allahu fiha seampon nantuaki dek perkara pasal Gusti Allah fiha dalam malam Lailatul Qadar litilka sanati ila qabil, deka arwah tahun sampai ke tahun sebekal datang. Jadi di sini diinformasikan bahwa para malaikat di malam itu dan juga sekaligus pimpinan malaikat yaitu malaikat Jibril turun ke langit dunia ya, dengan pengertian yang tidak seperti kita bayangkan. Artinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk menghantarkan rahmat Allah ya, untuk menyampaikan ketetapan-ketetapan Allah di malam itu ya. Di sini bi'idzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ai bi amrihi, dengan perintah Allah, min kulli amrin qadahu, dari setiap perkara yang telah Allah tentukan fiha di malam Lailatul Qadar lidil kasanati ila qabil, di tahun itu sampai tahun yang akan datang. Jadi ada tugas-tugas yang Allah berikan kepada malaikat, di mana tugas itu ya berkenaan dengan makhluk-makhluk Allah, manusia-manusia, dan laku di tahun itu sampai yang akan datang. Dalam kitab Mishkatul Anwar lil Imam Al-Ghazali disebutkan di situ wa innama summiyat Lailatul Qadri, ben angin pastena nyamai malam kepanika dek ke malam Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan dengan malam Lailatul Qadar? Ya, li'annaha yuqdaru fiha al-umuru wal ahkamu kullaha, karena saungkunna
tantuaki. Jadi qadar di sini satu kosakata dengan qadar takdirnya Allah. Jadi ketentuan Allah Ta'ala. Li'annaha, karena sesungguhnya saungkuna malam jariya yuqdaru fiha al-umur wal ahkam. Tantuaki dalam malam Lailatul Qadar al-umuru pona banyak-banyak urusan atau perkara, wal ahkamu ban banyak-banyak ketentuan Allah Ta'ala, kullaha halai satajana perkara, min tilkas sanati, dari tahun ke arwah, ila sanatil qabilati, sampai tahun sebekal datang. Perkara-perkara pun apa? Thumma maka kare-kare tusallamul mudabbaratu, pasrahaki pun apa banyak-banyak urusan pun apa saya pasrahaki serang Allah Ta'ala dan para malaikat. Daftarur rahmati wal azabu ila Jibril alaihi salam, daftar tentang pasera-pasera manusia sekenging rahmat tor kenging siksa azab dari Allah Ta'ala, urusan panika pasrahaki de malaikat Jibril alaihi salam. Wa daftarun nabatati wal arzaqi ila Mikail alaihi salam, ban daftar tentang banyak-banyak tumbuhan dan banyak-banyak rezeki sareng Allah Ta'ala pasrahaki dek malaikat Mikail alaihi salam. Wa daftarul amtari wal riyahi ila Israfil alaihi salam, ban daftar mengenai ketentuan-ketentuan berdena banyak-banyak ocean dan banyak-banyak angin dekat malaikat Israfil alaihi salam. Wa daftaru qabdir ruhi wa inqida'il ajali ila Azrail alaihi salam, ban daftar mengenai cabutur ruh ban to ke ajal pasrahaki dek malaikat Azrail alaihi salam. Sehingga di malam itu betul-betul urusan mengenai manusia, hidup matinya, rezekinya, rahmat dan azab kepada siapa saja oleh Allah sudah ditentukan dan dipasrahkan kepada malaikat-malaikat, terutama 4 malaikat yang menjadi pimpinan para malaikat, seperti yang kita bahas barusan ini. Ayyuhal muslimun ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi di sini dalam kitab tersebut kita bisa mengambil hikmah, mengambil informasi bahwa dinamakan dengan Lailatul Qadar. Qadar di sini adalah malam takdir, malam ketentuan Allah Ta'ala. Ya, dalam pengertian qadar di sini adalah ketentuan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala di malam itu ya, memasrahkan semua ketentuan mengenai kehidupan ya, yang ada di dunia, dan catatan-catatannya dipasrahkan kepada 4 pimpinan malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Azrail. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Lalu kemudian dalam kitab Sunaniyah disebutkan di sini wasababu nuzuli hadhihi surati, ban tining sabab turunna surah panika, sebab turunnya surah Al-Qadr adalah sebuah hadis an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, se'aturaki dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala dzakara Jibrilu alaihi salam inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat malaikat Jibril bercerita ya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdan deka situng kabulah yuqaul lahu deka kabulah Syam'un al-Ghazi, panika asmana Syam'un al-Ghazi. Al-Ghazi bisa makna orang si ahli perang, atau dalam bahasa yang agak keren sedikit, Syam'un sang pahlawan perang. Di situ dalam hadis yang panjang saya ceritakan ya secara bil ikhtisar, secara ringkas, malaikat Jibril bercerita tentang Syam'un al-Ghazi, di mana Syam'un al-Ghazi ini adalah pada umat nabi terdahulu, termasuk Bani Israel. Di situ ya diceritakan bahwa Syam'un al-Ghazi adalah salah seorang hamba Allah yang sangat soleh, ahli ibadah kepada Allah,
dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang di atas atau melebihi manusia biasa. Sehingga setiap melewati suatu peperangan, Syam'un di sini selalu memenangi peperangan dan kekuatannya bisa mengalahkan ribuan orang. Bahkan senjatanya itu disebutkan dalam hadis tersebut adalah tulang unta, lahyu jumalin. Ya, jadi tulang-tulang unta, tulang-tulang rahang unta yang dijadikan sebagai senjata. Suatu ketika orang-orang kafir di masa itu kewalahan bagaimana cara mengalahkan Syam'un, yang dalam bahasa Indonesia mungkin dikenal dengan Samson. Ya, Samson. Ini adalah cerita ini menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Qadr ini. Ya. Kemudian akhirnya orang-orang kafir di masa itu yang sudah kewalahan tidak tahu bagaimana caranya mengalahkan Syam'un ini, maka akhirnya orang-orang kafir mengetahui bahwa sebenarnya istri dari Syam'un ini juga golongan mereka, termasuk orang-orang yang masih kafir. Akhirnya dibujuklah istri Syam'un ini, ditawarkan kepada istrinya itu hadiah yang sangat besar, harta yang berlimpah, dan kebetulan satu pemahaman juga, sehingga akhirnya istri Syam'un ini berhasil diberdaya dan dimanfaatkan. Maka ada beberapa kali percobaan untuk menangkap Syam'un ini. Yang pertama, ketika Syam'un sedang tidur, maka istrinya, ya orang-orang kafir melalui istrinya meminta istrinya untuk mengikat Syam'un dengan tambang yang sangat kuat. Ya, sehingga pas besoknya itu bangun tidur, Syam'un kaget sudah dalam keadaan terikat. Bertanya, man syaddani, siapa yang mengikatku? Maka istrinya menjawab, ana, aku ingin mencoba kekuatanmu seperti apa, pengen tahu suamiku. Begitu jawab istrinya. Maka Syam'un hanya menghela sedikit, kemudian tahu-tahu talinya sudah terlepas. Ya. Maka besoknya lagi setelah percobaan pertama gagal, orang-orang kafir mencoba melalui istrinya itu menangkap Syam'un yang sedang tidur menggunakan rantai besi. Ya, kemudian diikatkan rantai besi ketika Syam'un sedang tidur. Kemudian besok harinya itu ketika bangun, Syam'un juga kaget. Man syaddani, siapa yang mengikatku dengan rantai besi ini? Istrinya lagi-lagi menjawab, saya pengen tahu kekuatan suamiku seperti apa. Maka sekali helaan lepaslah, langsung hancur ya yang rantai besi yang mengikatnya itu. Kemudian Syam'un berkata pada istrinya, ya imro'ati, wahai istriku, ana waliyun min awliya'illahi ta'ala. Saung tining sekok panika situng kakase dari banyak-banyak kakase Allah Ta'ala. Saya adalah seorang wali dari wali-wali Allah. La yaghlibu alayya syai'un, tak bisa makalah atas sekok pun apa situng-situng, min amri dunya, dari perkara dunya, illa sya'ri hadza, angin tang obu arya. Syam'un malah bercerita pada istrinya bahwa, wahai istriku, saya ini adalah seorang kekasih Allah dari awliya illah, dan tidak ada sesuatu pun barang dunia yang bisa mengalahkanku kecuali rambutku ini. Dan dikatakan dalam hadis itu, Jibril bercerita bahwa Syam'un itu memiliki rambut yang panjang. Lalu keesokan harinya istri Syam'un memotong rambutnya yang panjang itu, kemudian diikatkan pada tangannya dan kakinya besoknya. Maka seketika itu besoknya Syam'un mencoba lepas dari ikatan rambutnya sendiri, tidak bisa. Akhirnya ditangkaplah Syam'un oleh orang-orang kafir di waktu itu. Kemudian orang-orang kafir beserta istri Syam'un membawa Syam'un yang sudah ditangkap
dibawa ke suatu gedung yang sangat besar, hall begitu ya, ada tiang-tiangnya di situ dan diikat. Maka diceritakan faqata'u udunaihi wa 'ainaihi wa syafataihi wa lisanahu wa yadaihi wa rijlaihi. Orang-orang kafir itu memotong kedua telinga Syam'un, kemudian mencongkel kedua mata Syam'un, dan kedua bibirnya juga dipotong, dan lidahnya juga dipotong, dan kedua tangannya dipotong, bahkan kedua kakinya dipotong, diikat ke tiang-tiang di hall itu. Maka dalam keadaan seperti itu Syam'un berdoa kepada Allah, ya Rabb, uridu an tu'tiyani minal quwwati hatta uharrika amud hadhil baiti fayanhadimu alaihim. Wahai Tuhan, aku berharap supaya Engkau memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku bisa menggerakkan tiang bangunan ini sehingga bangunan ini roboh kepada mereka. Dan doa Syam'un ini diterima oleh Allah. Faqawwahullahu, maka Allah memberikan kekuatan kepada Syam'un, wa harraka nafsahu, dan dia menggerakkan badannya, digerak-gerakkan, maka tiang-tiang menjadi hancur. Fawaqa'as saqfu alaihim, maka atap-atap gedung itu menjadi runtuh dan menimpa atas mereka. Wa ahlaku jami'an, dan menghancurkan mereka seluruhnya. Wa imra'atuhu ma'ahum, bahkan istrinya Syam'un sendiri yang juga bersama mereka juga mati. Fa anjahu Allah Ta'ala minhum, maka nyelamataki dekat Syam'un pasrah Allah Ta'ala minhum dari orang banyak. Wa raddallahu alaihi ban mabali pasrah Allah Ta'ala alaihi atas Syam'un jami'a a'dha'i, dan satajana banyak-banyak anggota keturunan Syam'un. Maka setelah bangunan menjadi hancur, roboh, ya, istrinya juga meninggal, orang-orang yang hadir itu meninggal, ya, mati semua. Syam'un diselamatkan oleh Allah Ta'ala, bahkan bukan hanya selamat, semua anggota-anggota badannya oleh Allah dikembalikan seperti sedia kala. Maka setelah itu fa ba'da dzalika, maka saampuna ka arwah abadallaha alfa syahrin, nyempe pasir Syam'un dak Gusti Allah Ta'ala abita 1000 bulan. Ma'aqiyami lailiha asarta kale asarta ngatekaki, ya, ngatekaki malamah, ya, malamnya dihidupkan dengan ibadah. Wasiyam minahariha, ben apasah siang harinya. Fadaraba bisayfi bisabilillah, maka perang Syam'un kalaban pedang elem lencen Allah Ta'ala abita 1000 bulan. Maka dengan adanya cerita ini, para sahabat itu menangis sambil berharap, menginginkan, ya, pahala seperti apa yang didapatkan oleh Syam'un ini. Maka turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Seperti yang kita bahas di depan, bahwa amal soleh di malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada beribadah 1000 bulan di lain malam Lailatul Qadar itu. Itu menjadi asbabun nuzul turunnya ayat atau surah Al-Qadar. Ayyuhal muslimun ikhwani fillah rahimakumullah. Bil ikhtisar, lalu bagaimana upaya kita supaya kita bisa mendapatkan, ya, kita mendapatkan keutamaan, ya, bisa ya menyatu dengan malam Lailatul Qadar atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan suatu maqalah dalam kitab Zubdatul Wa'idhin fi bayani kalami Rabbil Alamin wa fi ahadits Sayyidil Mursalin, di mana di sini dijelaskan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab itu berdoa dengan doa yang sangat masyhur, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana muka paling barakah ajunan dek kaula sedaja fi Rajab ibuan Rajab wa Sya'bana ban ibuan
muka paling barokah ajuran dek kaula setaja nang bulan Sya'ban. Wa ballighna ban muka mada pa ajuran dek kaula setaja Ramadan dek bulan Ramadan. Di sini ulama ya mempertanyakan mengapa Rasulullah ketika ingin disampaikan kepada bulan Ramadan, Rasulullah memohon barokah kepada Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini kan pertanyaan yang cukup mengganggu para ulama. Ada apa? Kenapa harus 3 bulan? Jadi di sini disebutkan bahwa ingin sukses di bulan Ramadan itu harus barokah dulu di 2 bulan sebelumnya. Persiapan masuk bulan Ramadan dipersiapkan dari bulan Rajab. Tidak ujuk-ujuk pas bulan Ramadan membentangkan spanduk marhaban ya Ramadan. Iya, tapi tidak seperti itu. Persiapan untuk masuki bulan Ramadan betul-betul dipersiapkan 2 bulan sebelumnya. Dalam kitab tersebut disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Rajabu litathhiril badan. Bulan Rajab itu dipersiapkan oleh kita persiapkan litathhiril badan untuk mensucikan badan. Wa Sya'banu litathhiril qalbi. Dan bulan Sya'ban itu dipersiapkan untuk mensucikan hati. Jadi masuk dari badan bagian terluar kita masuk ke dalam hati di bulan Sya'ban. Wa Ramadhanu litathhirir ruh. Dan bulan Ramadan itu kita persiapkan untuk mensucikan ruh lebih dalam lagi, mensucikan jiwa kita, ruh kita. Fa inna ma yudhhiril badana fi Rajab yudhhiril qalba fi Sya'ban. Maka barang siapa bisa mensucikan badan di bulan Rajab, maka dia bisa mensucikan hatinya di bulan Sya'ban. Wa ma yudhhiril qalba fi Sya'ban yudhhiril ruha fi Ramadan. Dan barang siapa bisa mensucikan hatinya di bulan Sya'ban, maka niscaya dia bisa mensucikan ruhnya di bulan Ramadan. Fa illam yudhhiril badana fi Rajab wal qalba fi Sya'ban. Dan barang siapa tidak bisa mensucikan badannya di bulan Rajab dan tidak bisa mensucikan hatinya di bulan Sya'ban, famata yudhhirur ruha fi Ramadan. Dan maka kapan dia bisa mensucikan ruhnya di bulan Ramadan? Lalu apa yang dimaksud dengan mensucikan badan di bulan Rajab, mensucikan hati di bulan Sya'ban, dan mensucikan ruh di bulan Ramadan? Dalam penjelasannya berikutnya disebutkan, inna Rajaba, sesungguhnya saungkuna bulan Rajab panika lil istighfari minadz dzunub, pangku nyon pesepora dari banyak-banyak dosa. Jadi begini, persiapan bulan Ramadan itu dipersiapkan dari bulan Rajab, di mana di bulan Rajab itu persiapan pertama kali yang harus diselesaikan adalah tentang dosa-dosa. Rajab kita selesai dosa, kita usahakan kita sudah selesai, kita minta ampun dari dosa-dosa. Dosa sudah selesai dengan kita di bulan Rajab. Kenapa dilambangkan bahwa mensucikan badan itu adalah membersihkan diri dari maksiat, dari dosa? Karena begini, karena maksiat, setiap maksiat itu yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia, kecuali tentang akidah seperti syirik ya. Selainnya itu adalah levelnya level badan. Maksiat itu rata-rata ada di badan, seperti minum khamr itu di badan. Kemudian maksiat yang lain itu di badan, di perut, kemaluan, mulut, telinga, mata, dan lain sebagainya. Sehingga di bulan Rajab kita sudah bisa persiapkan ya. Kalau kita melihat dalam kitab Hidayatul Atqiya, di situ diceritakan kalau kita bercita-cita menjadi seorang kekasih Allah, waliullah, maka tahapan pertama yang harus dilakukanlah taubat dulu, at-taubatu, sebelum pada tahap-tahap yang lain. Ya, jadi memang adalah pintu awal untuk menuju Allah itu memang pintu taubat dulu. Sama di sini, ketika kita ingin bertemu dengan atau ingin disampaikan kepada bulan Ramadan, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persiapan apa yang pertama kali dipersiapkan? Maka jawabannya adalah yang pertama adalah persiapan yang pertama adalah taubat sebelum pada tahapan-tahapan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wa Sya'banu li islahil qalbi minal uyub. Dan bulan Sya'ban itu
dipergunakan untuk memperbaiki hati dari aib-aib hati. Setelah badan kita selesai, ya, maksiat sudah bisa kita tobati, ya, kita minta ampun dari dosa di bulan Rajab, maka bagian terluar sudah selesai, kita masuk ke lebih dalam lagi, yaitu hati. Kita beresi hati ini, masalah hati di bulan Sya'ban. Ya. Apa yang dimaksud dengan memperbaiki hati di bulan Sya'ban? Yaitu yang pertama, kita mencoba menghentikan maksiat-maksiat yang menjadi penyakit-penyakit hati, seperti sombong, seperti riya, ingin dipuji. Ini adalah maksiat-maksiat yang levelnya lebih dalam lagi, ya, levelnya ada di hati. Ini harus kita betul-betul setelah bagian luar selesai, bagian dalamnya kita dandani, kita perbaiki. Termasuk dalamnya adalah selain takabur, riya, dan iri hati atau dengki, hasud, gitu. Selain itu, makna yang kedua, kita memperbaiki hati di bulan Sya'ban adalah setelah kita selesai bagian terluar, maksiat, dosa kita taubati, maka getaran-getaran hati kita munculkan di sini. Ya, getaran-getaran hati dimunculkan di bulan Sya'ban, sehingga ibadah itu, sholat misalnya, tidak hanya sekedar sholat dilakukan secara ritual badaniyah saja, tapi juga getaran-getaran hatinya juga diikut sertakan di situ, ya. Sehingga di situ di bulan Sya'ban kita sudah bisa memperbaiki hati, baik memperbaiki dari aib-aib atau penyakit-penyakit hati, atau kita memperbaiki kualitas hati kita, yaitu getaran-getaran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dibalik setiap ibadah itu sudah mulai hidup di situ. Yang ketiga, wa ramadhanu litanwiril qulub, dan bulan Ramadan itu bentining bulan Ramadan litanwiril qulubi kaangkui matera ate. Maka di bulan Ramadan, setelah bulan Rajab kita dapat barokah, kemudian di bulan Sya'ban juga barokah dengan cara sudah kita bersihkan, sucikan badan dan hati kita, maka di bulan Ramadan hati kita sudah menjadi bercahaya. Kita bisa langsung langsung menyatu, berkemistri dengan bulan Ramadan. Kita bisa menikmati bulan Ramadan dengan segala hidangan-hidangan Allah yang Allah sajikan di bulan Ramadan itu. Bisa kita nikmati, ya, di bulan Ramadan dengan hati yang bercahaya. Dan terakhir, wa lailatul qadri litaqarrubi ila Allah ta'ala, dan malam Lailatul Qadar, ya, bentining malam Lailatul Qadar panika kaangkui masemak ngadupok masitung dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dapatkan, ya, mudah-mudahan dengan persiapan-persiapan seperti itu, ya, maka malam Lailatul Qadar, ya, yang Allah janjikan, di mana fadilah beramal soleh di malam itu lebih baik daripada amal ibadah 1000 bulan selain malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa mempersiapkan diri. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, mudah-mudahan tidak ada kata telat. Kita berupaya, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, kemudian bisa menikmati, menerangi hati kita di bulan Ramadan, kita menikmati hidangan-hidangan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah, ya, memberikan kita malam Lailatul Qadar dan kita isi malam itu dengan amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada saya sendiri. Akhiran al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.